Saya ini seorang wanita yang merasa diri ini terlalu tegar dan terlalu kuat. Orang bilang perkasa, wanita perkasa. Sebab selama ini saya tidak pernah mengandalkan ke orang lain dan tidak pernah membutuhkan pertolongan orang lain. Tapi pagi hari kita mau berangkat kerja. Seperti biasanya, saya harus mempersiapkan segala hal, ngurusi masak dan sebagainya. Tapi hari itu, pagi itu saya tidak naik mobil sendiri. Saya bersama dengan mantan pacar. Karena saya pikir saya antar, langsung saya akan ke kantor. Tapi pada saat saya baru mau masang seat belt di perjalanan keluar dari rumah, di perjalanan si mantan pacar saya ini loh nyari kartu. Biasanya kartu pintu klaster ada di atas, tapi hari itu di atas dicari nggak ada. Dia lihat di bawah, tapi karena kondisi jalanan dicari walaupun menanjak, dia mau ngambil di bawah, kaki masih menginjak gas. Nah disitulah tiba-tiba berak, saya nggak sadar diri. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Suami saya datang bangunin saya, mam bangun. Terus saya melek, saya lihat dia buka mata, terus saya berusaha untuk nafas. Saya nggak bisa nafas, terus saya bilang, Pak, saya nggak bisa nafas. Tapi si suami ini panik, bingung, langsung saya dipeluk. Pada saat dipeluk, karena saya nggak bisa nafas, saya ngomong, Tuhan, ampuni aku, Tuhan. Ampuni aku, karena saya nggak bisa nafas, mau gimana lagi, karena suami masih peluk saya. Nah, disitulah saya, untungnya suami saya langsung sadar, dan dia melepaskan pelukannya, dan dia langsung mencari bantuan anak-anak, karena mobil ini juga kan nggak bisa jalan. Singkat cerita, saya udah diperiksa, dan saya udah dikasih disuntik painkiller, saya diinfus. Setelah diinfus, selang beberapa waktu, kira-kira setengah jam sampai 1 jam, saya dibawa untuk ke ruang MRI dan ruang CT scan. Nah, di sana ini saya benar-benar setengah mati karena saya tidak bisa tidur. Selama di IGD itu pun saya bisanya duduk. Karena tubuh ini mau ditidurkan nggak bisa. Karena pada saat mau tidur saya teriak, saya sakit banget di punggung. Saya nggak bisa apa-apa. Dan setelah semua berlalu, akhirnya saya harus mengalami MRI, CT scan, dan saya pengen tahu ada apa dok, ataukah ada tulang saya yang patah di bagian dada atau bagaimana. Tapi dokter di CT scan dan MRI itu bilang, wah syukur bu, di dada aman, tidak ada yang retak, yang tidak mengganggu sampai ke jantung atau paru. Tapi di belakang ada beberapa bagian retak. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan karena di bagian paru atau jantung tidak ada kena tulang yang retak. Akhirnya mau nggak mau saya harus opnam 5 hari. Ya di sana saya merasakan mungkin 5 hari ini di rumah sakit masih mending ya, karena saya dapat itu painkiller, infus pati rasa, nggak terlalu merasakan sakit. Tapi yang lebih parah pada saat saya ada di rumah, saya sudah nggak ada painkiller, saya mau tidur sendiri nggak bisa, harus ditolong orang. Mau duduk dari ranjang tuh mau bangun dari tidur nggak bisa. Saya butuh pertolongan orang lain untuk dudukin saya. Di sini saya merenungkan bahwa saya itu bukan wanita perkasa atau wanita yang hebat, yang selama ini yang saya merasa saya itu bisa segalanya tanpa bantuan orang lain. Nah, disinilah saya merenungkan bahwa tanpa Tuhan saya ini bukan apa-apa. Karena saya itu manusia biasa yang lemah. Sedangkan kasih Tuhan itu tidak pernah meninggalkan saya. Mungkin dengan kehidupan saya yang serba semua diberikan oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, yang membuat saya terlena dengan kehidupan yang merasa saya itu wanita hebat. Nah, disinilah saya merasakan bahwa kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan saya, dan kasih yang tidak akan pernah melepaskan kita.
seperti yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 14. Itulah kesaksian saya bahwa hidup ini kita manusia itu terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas.